6, 5, 4, 3, 2. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Puji Tuhan, saya percaya kita semua dalam kondisi sehat di tempat ini. Kita semua siap untuk beribadah menyembah Tuhan Allah kita yang hidup. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita ambil waktu teduh kita di hadapan Tuhan. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita sujud menyembah Allah yang hidup. Yesus Kristus Tuhan yang bertahta di atas segala pujian. Mari bawa segala mazmur yang terbaik hanya bagi Dia. Hanya bagi Raja segala raja yang layak ditinggikan di tempat ini. Bagi Yesus Tuhan. Kami sembah Kau. Haleluya. Ku masuk ke tempat kudus-Mu ya Tuhan, membawa pujian syukurku, berdiri di hadapan tata suci-Mu, naikkan penyembahanku. Ku dengar suara malaikat berseru, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Seisi surga bersorak hingga bergema, elungkan, tinggikan Sang Raja. Di hadirat-Mu aku tersungkur, memuji dan memuja-Mu Tuhan. Tak terlukiskan keagungan-Mu selamanya, Kau Tuhanku. Mari kita bangkit berdiri bersama, kita hormati hadirat Tuhan. Mari kita sembah Allah yang kudus bersama dengan malaikat di sorga. Bersoraklah bagi Allah kita. Ku masuk ke tempat kudus-Mu ya Tuhan, membawa pujian syukurku, berdiri di hadapan tata suci-Mu, naikkan penyembahanku. Yes, Lord. Ku dengar suara malaikat berseru, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Seisi surga bersorak hingga bergema, elungkan, tinggikan Sang Raja. Di hadirat-Mu aku tersungkur, memuji dan memuja-Mu Tuhan. Tak terlukiskan keagungan-Mu selamanya, Kau Tuhanku. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu aku tersungkur, ku mau memuji-Mu Tuhan, ku mau menyembah-Mu Yesus. Tak terlukiskan keagungan-Mu selamanya, Kau Tuhanku. Di hadirat-Mu, di hadirat kami datang menyembah-Mu Yesus. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kami mau memuja-Mu Allahku.
Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus. Semua keagungan hanya untuk-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Bersama-Mu. Haleluya. I worship You, Lord. I worship You, my Lord. Haleluya. Yes, Lord. Sekali lagi katakan, di hadirat-Mu. Biarlah lidah ini terus memuji Engkau. Biarlah lahir pujian dan mazmur yang indah dari hati kami, Yesus. Biar Kau ditinggikan di tempat ini, Tuhan. Hanya Kau, Yesus. Hanya Kau, Tuhan. Di hadirat-Mu aku tersungkur memuji dan memuja-Mu, Tuhan. Tak terpisah keagungan-Mu selamanya, Tuhanku. Di hadirat-Mu aku tersyukur memuji dan memuja-Mu, Tuhan. Tak terlukiskan keagungan-Mu.
bagi nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Mari kita tinggikan Dia, kita agungkan, kita lemparkan Raja di atas segala raja. Haleluya.
kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus benar yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Amin. Haleluya. Nama Yesus, namamu Yesus berkuasa. Terpujilah namamu Tuhan, di bumi dan di surga. Kau yang berkuasa atas hidup kami. Kau yang mengatur dan mengendalikan seluruh jagat raya ini Tuhan. Di dalam kendali-Mu lah semuanya ini saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan yang berdaulat dalam hidup kami. Bawa kami terus untuk melekat di dalam Engkau, closer to God, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Satu hal yang kami minta kepada Bapa, jangan biarkan kami keluar dari rencana-Mu Tuhan, tapi bawa kami terus untuk mengasihi Engkau, deeper in love with you my Lord God Jesus Christ. I love you so much. Thank you Jesus. Haleluya. Katakan ini sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Biar ini menjadi doa kita bersama. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, ya Yesus, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwaku, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang hanya Engkau Yesusku. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus. Kami mengasihi-Mu Yesus. Anak-anak-Mu mengasihi-Mu Yesus. Bawa kami lebih dalam ke dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam lagi, Sama-sama katakan lebih dalam lagi.
melebihi apapun. Bawa kami masuk dalam hadirat-Mu. Lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu Tuhan, ku mengasihi. Mari kita sembah Dia. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau di tempat kudus-Mu. Kau segalanya bagiku, Kau segalanya. Kau batu karangku yang teguh, Kau tempat perlindunganku. Ku bersyukur padamu Tuhan, ku bersyukur buat kasih setia-Mu, ku bersyukur buat kebaikan-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Sembah Dia, bawa korban pujian, penyembahan bagi Tuhan. Jangan datang ke rumah Tuhan dengan tangan kosong, tetapi bawa penyembahan kita. Dia Allah yang layak untuk disembah, Dia Allah yang layak untuk ditinggikan. Mengucap syukurlah buat kasih setianya, bersyukurlah buat perlindungannya, bersyukurlah buat segala karyanya dalam hidup kita. Kau ku sembah Tuhan, Kau ku tinggikan, Kau ku agungkan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau yang ku sembah, Kau yang ku sembah. Oh Tuhan. Kami syukur Tuhan kalau kami ada sampai saat ini. Semua karena pemeliharaan Tuhan, semua karena kasih setia Tuhan. Karena itu kami bawa hidup kami di hadapan-Mu sebagai persembahan. Kami rendahkan hati kami, kami mohon anugerah Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan.
Terima kasih Bapak, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau yang sudah memulihkan kami Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang butuh pengharapan diberikan pengharapan yang baru, yang butuh kekuatan diberikan kekuatan, yang butuh hikmat Tuhan sudah berikan hikmat bagi setiap kami. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur buat hadirat-Mu. Kami bersyukur buat lawatan-Mu. Berbicaralah Engkau di tengah-tengah kami. Roh Kudus, buka rahasia firman-Mu. Nyatakan isi hati-Mu bagi kami. Buat kami mengerti kebenaran-Mu, sampai kebenaran itu memerdekakan kami. Segala pekerjaan setan, kuasa kegelapan, roh teritorial, tipu daya iblis, kami ikat, kami tawan, kami perintahkan keluar dari tempat ini dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Ya, puji syukur kita kepada Tuhan. Kalau kita sudah akan mengakhiri bulan ini Saudara, tanpa terasa kita sudah lalui 1 bulan di tahun 2022 ini. Ya, rasanya cepat sekali Saudara. Dan saya tetap harus ingatkan Saudara, tetap jaga kesehatan, tetap terapkan protokol kesehatan Saudara. Mengingat bahwa hari-hari ini Omikron sedang gentayangan di mana-mana saya. Ya, siapa Saudara? Omikron, ya. Ya, jadi kita tetap jaga kesehatan, tapi kita percaya kalau kita sungguh-sungguh sudah menjaga kesehatan, kita minta perlindungan Tuhan, Tuhan akan menyertai dan melindungi kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sepanjang tahun ini tema kita Closer to God, ya. Closer to God. Kenapa kita ambil tema ini? Karena memang hari-hari ini bukan hari-hari yang mudah Saudara ya. Ada banyak hal yang akan terjadi di depan yang mungkin tidak pernah kita prediksi Saudara. Akan banyak hal yang terjadi. Dan kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi ketika kita mendekat kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan, punya hubungan yang intim dengan Tuhan, maka Tuhan akan menuntun setiap langkah-langkah kita. Dia akan mengajari kita apa yang harus kita lakukan, keputusan-keputusan apa yang harus kita ambil. Karena hanya Tuhanlah yang lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Karena Dia sendirilah yang mempunyai rencana atas hidup kita. Untuk bisa mengalami closer to God Saudara, kita sudah pelajari 3 minggu terakhir, kita harus mengalami metanoia Saudara. Nanti Saudara bisa lihat lagi pelajaran kita di YouTube Saudara, MDC Tulung Agung. Bagaimana supaya kita bisa mengerti apa yang sedang terjadi, apa kehendak Tuhan, kita harus mengalami metanoia. Tuhan katakan, jalanmu bukan jalanku, pikiranku bukan pikiranmu. Seperti tingginya langit dari bumi, begitulah antara pikiran kita dengan pikiran Tuhan. Kalau kita mempertahankan pola pikir kita, paradigma kita gak mau mengalami perubahan paradigma, metanoia, bertobat, berbalik, maka kita akan sulit melihat rencana Tuhan. Kalau kita ngotot dengan apa yang ada dalam pikiran kita, dengan apa keinginan-keinginan kita, maka kita tidak akan bisa melihat tuntunan Tuhan Saudara. Proses metanoia itu seperti proses metamorfosis. Dari telur kepada ulat, ulat kepada kepompong, kepompong kepada kupu-kupu. Kita pun harus terus mengalami itu. Dari manusia yang dibelenggu oleh sinful nature, natur dosa, belenggu dosa, kita dibawa Tuhan kepada sinful nature itu. Saya umpamakan seperti ulat Saudara, yang menjijikkan. Hidup kita ini menjijikkan, tapi kita mengalami kasih karunia Tuhan. Kita dibawa kepada proses kepompong. Apa itu proses kepompong? Dimuridkan. Kita izinkan Tuhan membentuk hidup kita. Dan proses kepompong ini proses yang paling sulit Saudara. Karena di situ pertaruhan antara hidup dan mati. Tidak semua ulat yang di dalam kepompong bisa jadi kupu-kupu.
proses pemuritan. Kita ini sedang dibawa Tuhan dalam proses pemuritan untuk menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu itu apa? Kita berubah dari sinful nature, natur dosa yang begitu menjijikkan, kepada divine nature atau natur ilahi. Apa itu natur ilahi? Segambar dan serupa dengan Kristus. Setelah kita segambar dan serupa dengan Kristus, kita memiliki pikiran, perasaan, kehendak Kristus. Kita baru bisa mengetahui apa sebenarnya yang sedang terjadi, apa yang Tuhan sedang kerjakan, dan Tuhan mau bawa kemana. Karena kita tetap percaya yang berdaulat atas alam semesta, atas sejarah dunia itu Tuhan. Dia yang mengontrol. Untuk kita bisa mengerti, kita harus sepikir dengan Dia. Harus mengalami metanoia. Setelah kita mengalami metanoia, kita harus berubah, harus setia, saudara. Setia, karena hanya orang setialah yang Tuhan bukakan kehendaknya. Kita saja kalau kita punya teman yang tidak setia, kita tidak akan bukakan rahasia hidup kita kepada dia. Betul saudara ya? Apalagi Tuhan yang maha kudus, yang maha besar, yang rancangannya itu kekal. Kalau kita nggak setia kepada Dia, kalau kita nggak taat kepada Dia, maka Tuhan tidak akan bukakan. Makanya jangan heran Alkitab katakan ada banyak jalan disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Kita anggap jalan kita ini sudah benar, tetapi sebenarnya kita sedang tersesat oleh pikiran kita, tersesat oleh keinginan kita, tersesat oleh kesombongan kita, tersesat oleh hawa nafsu kita. Sampai akhirnya di akhir kehidupan kita capek dan kita menyesal. Kita nggak tahu kita mau kemana karena kita nggak setia. Setelah kita mengalami metanoia, kita harus setia supaya proses metanoia itu terus bisa bekerja. Nah, ketika kita sudah mengalami metanoia, kita setia, biasanya Tuhan akan bukakan banyak hal kepada kita. Tuhan akan bukakan, Tuhan akan pakai hidup kita, Tuhan akan berkati kita. Nah, biasanya setelah masuk di level ini kita harus menguji hati nurani kita. Kita harus tulus, kita harus murni. Motivasi kita harus cek, saudara. Kenapa saya harus mengikut Tuhan? Kenapa saya harus melayani Tuhan? Kenapa saya harus menolong orang lain? Kenapa saya harus menikah? Kenapa saya harus sekolah? Kita harus lihat motivasi yang paling murni. Satu-satunya motivasi yang benar adalah ketika kita lakukan itu hanya untuk kepentingan Tuhan. Makanya Kolose 3 ayat 23 dikatakan, saudara, apapun yang kamu lakukan, kerjakanlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena dari Tuhanlah kamu akan mendapat upahnya. Kenapa orang bisa kecewa? Kenapa orang bisa kepahitan? Kenapa orang tidak lagi semangat melayani Tuhan? Padahal sebelumnya dia semangat. Karena memang dia punya hati nuraninya gak murni. Motivasinya gak murni, saudara. Kenapa orang bisa trauma? Karena motivasinya gak murni. Makanya kita harus melewati ini. Pertama, metanoia. Kita harus setia. Dan kita punya hati nurani yang murni. Ketika saudara dan saya masuk di level ini, wow, kita akan menjadi pribadi yang luar biasa. Kita akan bisa mengerti nanti apa maunya Tuhan. Bukan untuk kita saja, tapi untuk orang lain. Bahkan Tuhan akan bukakan rahasianya kepada kita, saudara. Sama seperti ketika Tuhan mau menghancurkan Sodom dan Gomora. Ingat, Tuhan bilang, apakah aku harus menyembunyikan apa yang akan kulakukan dari Abraham? Abraham itu orang yang mengalami metanoia. Dari budaya Ur-Kasdim kepada budaya Allah sendiri. Dia dipimpin oleh Allah sendiri. Dan dia setia, saudara. 25 tahun dia menunggu janji Tuhan. Dia setia. Dia orang yang sangat kaya. Keluar dari Ur-Kasdim dia sangat kaya. Terus Tuhan suruh keluar ke negeri yang akan kutunjukkan. Dan ternyata, saudara, kalau saudara baca di kitab Ibrani, sampai Abraham mati pun dia tidak tahu di mana negeri yang Tuhan mau disediakan bagi dia. Begitu dia mau mati baru dia tahu bahwa negeri yang Tuhan janjikan itu ternyata itu surga.
surga. Begitu juga dengan kita. Kita dibawa Tuhan keluar dari manusia lama kita. Tuhan bawa kita ke sebuah negeri, kita gak tahu mau Tuhan bawa kemana. Ternyata itu surga. Ketidaktahuan kita akan negeri itu, saudara. Kita harus setia. Kita harus mengikuti pola pikirnya Tuhan. Dan kita akan intim dengan Tuhan. Kita akan mengalami closer to God. Nah, setelah kita mengalami ini, saudara, ada satu ujian lagi. Dan ini ujian yang paling berat, saudara. Humble. Kerendahan hati. Karena biasanya gini. Ketika kita langkah 1, 2, 3 kita sudah lewati, kita akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dengan hikmat. Dengan mungkin karunia kesembuhan. Mungkin berkat materi akan banyak Tuhan berikan. Kalau kita nggak punya kerendahan hati, maka kita akan terjebak seperti ahli Taurat dan orang Farisi. Kita akan suka menghakimi orang. Serius. Kita akan mulai sombong. Kita merasa bahwa saya ini hebat, saya rohani. Ciri khasnya gini, saudara. Ketika lihat orang berdosa, kalau orang yang benar melihat orang lain berdosa, hatinya itu penuh dengan belas kasihan. Betul gak? Tetapi kalau orang yang gagal di kerendahan hati, begitu dia lihat orang berdosa, yang ada di otaknya apa? Pasti karena dia berdosa, dia dihukum Tuhan, dia dilaknat, dia kena kutuk. Itu yang keluar dari pikirannya, saudara. Tetapi ketika kita punya kerendahan hati, begitu lihat orang berdosa, kita kasihan, saudara. Bahkan kita bisa menangis buat orang itu, minta belas kasihan Tuhan. Bahkan kita rela mengorbankan hidup kita untuk mereka. Kerendahan hati. Nanti kita pelajari nih, saudara. Apa itu kerendahan hati? Ketika kita bisa lewati semuanya nih, maka percayalah, Tuhan akan bawa kita kepada closer to God. Ada satu doa saya yang selalu saya minta sama Tuhan, saudara. Saya bilang gini, Tuhan, jangan sembunyikan dirimu dari kami. Jangan sembunyikan kehendak-Mu dari kami. Jangan sembunyikan kebenaran-Mu dari kami. Tuhan bilang, hanya orang-orang yang mengalami metanoia, hanya orang-orang yang setia, hanya orang-orang yang memiliki hati nurani yang murni dan memiliki kerendahan hati, kepada mereka lah aku bukakan semuanya itu. Aku bukakan siapa diriku yang sebenarnya. Aku bukakan apa yang menjadi kehendakku. Aku bukakan apa yang menjadi kebenaranku. Dan Alkitab katakan, kalau kamu mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu yang akan apa, saudara? Memerdekakan. Memerdekakan dari apa, saudara? Memerdekakan dari dosa. Memerdekakan dari kutuk. Memerdekakan dari ketakutan-ketakutan kita. Hari-hari ini, saudara, kita mengalami banyak ketakutan. Bangsa ini mengalami ketakutan. Bagaimana supaya kita merdeka? Ketika kita mengenal kebenaran. Ketika kita mengenal kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan. Makanya pagi hari ini saya mau ngajak kita belajar tentang setia, saudara. Tentang rendah hati, saudara. Saya mau ngajak kita baca Sefanya pasal 2 ayat 3. Satu ayat saja, saudara. Sefanya pasal 2 ayat 3. Mungkin saudara jarang baca ini, saudara, ya. Sefanya. Kalau saudara bikin buat nama anak saudara Sefanya, bagus juga. Panggilannya Anya. Ya. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukum-Nya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kitab Sefanya ini disampaikan oleh seorang nabi yang bernama Sefanya terhadap bangsa Yehuda. Saat itu bangsa Yehuda, mereka itu murtad sama Tuhan. Dan mereka hidup di dalam dosa, saudara. Ketika mereka hidup dalam dosa, Tuhan menyampaikan pesannya kepada Sefanya bahwa Tuhan akan menghukum mereka, saudara.
Murka Tuhan akan dilimpahkan, akan ditumpahkan kepada bangsa Yehuda akibat pemberontakan. Saudara, mungkin kita berpikir, bisa jadi apa yang sedang terjadi di bangsa ini karena memang murka Tuhan sedang dilimpahkan. Apa yang sedang terjadi hari-hari ini saudara, khususnya 2 tahun terakhir, pandemi, kesulitan ekonomi, ini karena pemberontakan kita. Kalau memang kita lihat ya hari-hari ini, orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan itu sudah jarang saudara. Namun di tengah-tengah ancaman Tuhan akan limpahkan murkanya kepada Yehuda, ada sebuah tawaran harapan bagi mereka. Tuhan itu selalu memberikan kesempatan saudara. Di tengah-tengah murkanya pun dia selalu menyediakan kasih-Nya. Di tengah-tengah kemarahannya pun dia selalu sediakan pengampunannya. Itulah yang dialami oleh Yehuda. Lewat Sefanya Allah menawarkan harapan bagi mereka. Tetapi bagi mereka yang rendah hati saudara, agar mereka terlindung pada waktu kemurkaan Allah tersebut. Memang murka itu akan dilimpahkan saudara, tetapi Tuhan sediakan perlindungan kepada orang-orang tertentu, yaitu mereka yang sungguh-sungguh rendah hati, yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, yang sungguh-sungguh hidup dalam keadilan. Kalau kita anggap COVID ini murka Tuhan, kalau kita anggap apa yang sedang terjadi di dunia ini murka Tuhan, Tuhan tetap sediakan ajakan untuk tetap kita hidup dalam perlindungan Tuhan. Amin. Tetap ada perlindungan yang Tuhan sediakan bagi kita. 3 pesan penting yang Tuhan mau bagi Yehuda. Dan saya percaya pesan ini juga berlaku bagi kita saudara. Pesan ini juga berlaku bagi kita saat ini dan sangat relevan untuk kita. Pesan pertama Tuhan katakan kita harus mencari Allah. Mencari Allah. Mencari Allah itu apa sih saudara? Mencari Allah itu bukan cuma sekedar ibadah. Bukan. Mencari Allah itu bukan cuma sekedar pelayanan. Minggu lalu kita ketika belajar tentang hati nurani yang murni, bisa jadi kita ibadah bukan ingin mencari Tuhan, tapi kita mencari berkat-Nya. Bisa jadi kita pelayanan bukan ingin mencari Tuhan, tetapi mencari apa? Popularitas atau aktualisasi diri. Tetapi Tuhan mau kita sungguh-sungguh mencari Dia. Makanya saya ajak setiap jemaat dari tanggal 3 Januari sampai nanti tanggal 10 Februari kita berdoa puasa. Ini sudah minggu keempat, hari ke-28, kurang 12 hari lagi saudara. Kita rendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita mencari Tuhan, mencari pribadinya, mencari kehendak-Nya. Berpuasa itu adalah merendahkan hati, menyadari ketidakberdayaan kita, menyadari bahwa kita butuh anugerah Tuhan. Kalau saudara belum pernah ambil doa puasa ini saudara, masih ada waktu 12 hari. Mari bersama-sama. Mari bersama-sama. Karena kita gak tahu apa yang terjadi ke depan saudara. Saya kemarin baca tulisan Bill Gates saudara. Saya gak tahu itu benar atau tidak. Pernyataan Bill Gates ditulis oleh orang lain. Sebenarnya ada pandemi yang jauh lebih berbahaya dari COVID dia bilang, yaitu cacar. Dan itu belum terjadi. Satu saat itu kan terjadi dia bilang. Dan dia minta seluruh dunia menyiapkan anggaran untuk penelitian terhadap cacar ini. Belum lagi ancaman bencana alam saudara. Saya sampaikan ini bukan ingin menakut-nakuti kita dan kita putus asa. Tetapi di tengah-tengah murka Tuhan, Tuhan sediakan perlindungan bagi mereka yang sungguh-sungguh mencari Dia.
Diprediksi Omikron ini kemungkinan bisa sampai bulan 7 baru reda. Prediksi. Tapi Tuhan bisa membalikkan segala sesuatu. Kita nggak tahu apa yang terjadi dengan ekonomi. Kemarin saya lihat grafik untuk Jawa Barat. Jawa Barat, Jakarta sudah di atas 4.000 yang kena. Jakarta khususnya. Kita nggak tahu sampai kapan ke Jawa Timur. Mari kita minta perlindungan Tuhan dengan cara apa? Kita mencari Tuhan sungguh-sungguh. Mencari Tuhan itu artinya apa, saudara? Hati kita terarah kepada Tuhan. Bukan kepada apa yang sedang terjadi yang membuat kita takut. Bukan cuma sekedar kepada kebutuhan-kebutuhan kita. Bukan sekedar kepada keinginan-keinginan kita. Mencari Tuhan artinya kita tetapkan hati kita ini harus terarah kepada Tuhan dengan kerinduan yang mendalam untuk mengenal dan mengasihi Tuhan. Seberapa serius kita arahkan hati kita tetapkan hati kita hanya tertuju kepada Tuhan di dalam segala sesuatu. Dan kita rindu dengan sungguh-sungguh untuk mengenal pribadinya, mengenal kehendaknya, dan kita mau mengasihi dia melebihi apapun juga. Ini pesan Tuhan yang pertama kepada Yehuda. Carilah Tuhan. Amos 5 ayat 4 katakan, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Jangan pergi ke Betel, jangan pergi ke Gilgal, karena Betel akan dibinasakan, Gilgal akan hilang. Tapi carilah Allah maka kamu akan hidup. Hari-hari ini saudara mencari siapa? Kita cari pertolongan kepada siapa? Kita cari perlindungan kepada siapa? Gak ada yang bisa, hanya kepada Tuhan. Kita minta anugerah Tuhan, kita minta belas kasihan Tuhan. Arahkan hati kita, tetapkan hanya fokus kepada Tuhan. Jangan biarkan ada distraction, pengganggu-pengganggu yang mengalihkan perhatian kita. Mari kita serius untuk hal ini saudara, supaya kita bisa melihat perlindungan Tuhan itu dalam hidup kita. Arahkan hati kepada Tuhan dengan kerinduan, bukan cuma sekedar mencari Tuhan, tapi ada kerinduan, ada passion. Sejauh mana kita rindu bertemu Tuhan? Tadi waktu kita menyembah, saya bilang, Tuhan, aku hanya rindu pribadi-Mu. Aku tidak inginkan apa-apa, hanya pribadi-Mu. Hanya pribadi Tuhan. Jangan mau terjebak kepada agamawi saudara. Jangan. Rindukan dia, karena dia sedang merindukan kita. Pergumulan yang Tuhan izinkan itu sebenarnya cuma sarana Tuhan izinkan supaya kita kembali kepada dia. Karena untuk itulah dia menebus kita. Dosa memisahkan kita dari Tuhan. Pengorbanan Yesus supaya kita bisa intim lagi dengan Tuhan. Makanya kita memanggil dia Bapa. Apa yang saudara rindukan hari-hari ini? Sejauh mana Tuhan itu menjadi prioritas utama yang paling kita rindukan? Sementara dia menanti-nantikan kita dengan penuh cinta. Itu yang dilakukan Tuhan kepada Yehuda. Yehuda adalah bangsa yang sangat dikasihi Tuhan, tapi mereka berkhianat, mereka memberontak kepada Tuhan. Mereka mulai menyembah berhala, mereka hidup dalam dosa. Tuhan harus curahkan murkanya supaya mereka berbalik kepada Tuhan. Yang kedua, pesan yang Tuhan sampaikan, kita harus mencari firman Tuhan sebagai jalan hidup kita. Standar hidup kita harus firman saudara. Baik mendengarkan para motivator, baik saudara.
Tapi sejauh mana firman itu yang menjadi pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Hidup kita setiap hari dituntun oleh firman, dituntun oleh firman, dituntun oleh firman. Sehingga apa yang dikatakan oleh Mazmur pasal 1 ayat 2 sampai 3 dikatakan, orang yang merenungkan Taurat, yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Pohon kalau ditanam di tepi aliran air, dia nggak pusing mau musim kemarau kah, mau musim hujan kah, dia nggak pusing, dia akan tetap segar daunnya. Begitu musim berbuah, dia pasti berbuah. Orang Kristen kalau kesukaannya Taurat Tuhan, nggak pusing mau musim corona, mau musim krisis ekonomi, kalau waktunya berbuah pasti berbuah. Dan hidupnya segar, penuh dengan sukacita, bukan dengan ketakutan, bukan dengan kekhawatiran, saudara. Dan apa saja yang kita perbuat berhasil. Makanya jangan heran nanti saudara lihat ya, di masa-masa sulit ini saudara, ketika orang lain mengalami kesulitan, sementara orang-orang tertentu Tuhan orbitkan saudara. Karena Tuhan akan menggenapi firman-Nya. Mari kita jadikan firman Tuhan sebagai jalan hidup kita. Makanya saya cukup heran kalau ada orang yang mengaku cinta Tuhan tapi gak suka merenungkan Taurat Tuhan, saudara. Kita bersyukur setiap hari kita punya ibadah harian 3 kali sehari. Itu menuntun langkah-langkah kita. Bangun pagi sudah ada ibadah harian yang menuntun kita. Siang kita sudah capek bekerja, jenuh, mungkin stres, kita dibawa lagi bersekutu dengan Tuhan, merenungkan firman lagi. Malam mau tidur saudara, kita diajak lagi untuk ibadah harian, merenungkan firman. Ketika kita tidur, Alkitab katakan apa saudara? Hati nuraniku mengajari aku. Bagi saudara yang belum ikut ibadah harian, saudara mungkin gak mau masuk grup, download aplikasi ibadah harian. Di situ ada audio, di situ ada tulisan. Kalau saudara malas baca, ada audio. Dituntun nanti cuman 5-7 menit saudara, kita melakukan ibadah harian. Ada leksionerinya saudara. Kita dituntun baca Alkitab saudara. Kalau saudara ikutin itu sepanjang tahun ini, saudara khatam Alkitab saudara. Hanya firman itu yang menguatkan kita. Yang ketiga, kita harus mencari kerendahan hati. Jujur saya ketika baca ini, kerendahan hati kok dicari ya? Tapi Alkitab bilang gitu loh di Sefanya itu. Carilah apa? Kerendahan hati. Apa sih kerendahan hati saudara? Apakah ketika saudara lihat ada orang, oh iya pak, gak apa-apa, oh ini rendah hati? Ada banyak istri, waktu suaminya bilang gini nih, istri bilang, oh iya pak, gak apa-apa, yang penting nanti malam jangan tidur di kamar ya. Apa sih rendah hati itu saudara? Sulit untuk memahami rendah hati saudara. Jujur, saya bertahun-tahun meminta kepada Tuhan, beri saya kerendahan hati. Mungkin belasan tahun, tiap hari saya bilang, Tuhan beri saya kerendahan hati. Kenapa kerendahan hati itu penting? Nanti kita lihat di endingnya saudara. Kerendahan hati itu penting sekali saudara. Saya coba simpulkan kerendahan hati itu seperti ini saudara. Perhatikan. Kerendahan hati itu bukan perkataan penampilan luar, bukan. Walaupun akan mempengaruhi penampilan luar. Kerendahan hati itu seperti ini. Menyadari ketidakberdayaan kita. Dan kebutuhan untuk tunduk dalam ketaatan kepada Tuhan. Kalau saudara merasa saudara mampu, kalau saudara merasa saudara bisa, kalau saudara merasa saudara pintar, sehingga saudara tidak membutuhkan Tuhan, tidak membutuhkan tuntunan Tuhan, itu kesombongan. Itu kan yang membuat Lucifer dibuang dari sorga. Dia ingin menyamai Tuhan yang maha tinggi.
Dia ingin duduk di tempat pertemuan. Dia ingin sejajar dengan Tuhan. Artinya dia tidak mau dikontrol oleh Tuhan. Dia ingin mengontrol hidupnya sendiri. Dia ingin mengontrol dirinya sendiri. Tuhan buang dia menjadi iblis. Jadi kesombongan itu karakter utamanya Lucifer. Makanya Tuhan begitu bencinya sama orang sombong. Nanti kita lihat saudara. Dan kalau kita mau jujur saudara, kita pun masih sombong. Kita masih sombong. Saya pun masih sombong. Mungkin ada orang bilang ini, Kak Fri, saya sudah tidak sombong. Saya sekarang sudah rendah hati. Ketika engkau bilang engkau sudah rendah hati, engkau sedang sombong. Bagaimana kita menyadari saya nggak berdaya? Saya butuh untuk tunduk dan taat kepada Tuhan. Tadi sebelum saya naik ke mimbar saudara, saya satu hari itu bisa khotbah 2 kali saudara. Saya bisa khotbah 2 kali satu hari, rata-rata. Apalagi hari-hari ini saudara. Tanpa persiapan orang, saya bilang secara logika bisa lah. Tapi setiap saya mau khotbah hari Minggu, saya bilang Tuhan aku butuh anugerah-Mu. Aku butuh tuntunan-Mu, aku butuh hikmat-Mu, apa yang harus saya sampaikan. Sepanjang minggu saya bergumul tiap hari. Bahkan ketika tadi pun mau naik saya bilang Tuhan aku butuh, tolong bukakan. Hal-hal yang aku gak pahami, aku butuh. Kadang kita saudara karena sudah terbiasa melakukan sesuatu, kita gak butuh tuntunan Tuhan lagi. Kita merasa saya bisa lakukan tanpa Tuhan. Padahal begitu Tuhan toel sedikit saraf kita saudara, semua kepintaran kita selesai. Betul gak saudara? Selesai. Sejauh mana kita betul-betul menyadari tanpa Tuhan I'm nothing. Saya gak bisa apa-apa. Aku butuh anugerah Tuhan sehingga saya mau tunduk dan taat kepada Tuhan. Itulah kerendahan hati. Nanti kita belajar dari Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus mempraktekkan kerendahan hati itu. Tuhan bilang kan gini, datanglah kepadaku hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Pikul aku yang kupasang dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Kalau saudara ingin belajar rendah hati, belajar dari Yesus. Nanti kita lihat karakter apa yang Yesus bawa, yang Tuhan terapkan di dalam kerendahan hati itu saudara. Nanti kita kaget saudara. Pantasan Tuhan tidak tolong saya. Pantasan saya selalu jatuh bangun. Karena memang saya belum rendah hati. Matius 5 ayat 3 dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan Allah. Miskin di hadapan Allah itu bukan miskin di hadapan manusia loh ya. Ada banyak orang saudara miskin di hadapan manusia tapi merasa kaya di hadapan Tuhan sehingga dia gak merasa butuh Tuhan. Ada orang kaya saudara di hadapan manusia tapi di hadapan Tuhan dia merasa miskin. Jadi miskin di hadapan Allah adalah menyadari ketidakberdayaan dan hanya bergantung kepada Tuhan. Orang-orang kayak ginilah yang berbahagia saudara. Orang yang miskin di hadapan Tuhan. Saudara lihat orang miskin. Salah satu karakter orang miskin apa saudara? Salah satu karakter orang miskin adalah miskin benaran loh ya. Dia butuh belas kasihan orang lain. Betul? Kalau kita miskin di hadapan Tuhan, masihkah saudara merasa butuh belas kasihan Tuhan? Tuhan saya gak butuh belas kasihan, tapi nanti kalau sudah kepepet Tuhan harus hadir. Itu sombong saudara. Itu sombong. Tapi orang yang rendah hati itu tiap pagi bangun pagi Tuhan, aku butuh anugerah-Mu, aku butuh belas kasihan-Mu. Tuntun aku sepanjang hari ini bagaimana saya hidup benar, bagaimana saya dalam bersikap, bagaimana saya dalam berkata-kata, bagaimana saya dalam memutuskan, bagaimana saya dalam meresponi. Ketika terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan, kita gak langsung reaktif, kita diam. Tuhan apa yang harus kulakukan? Aku butuh anugerah-Mu. Saya coba praktekkan ini beberapa hari.
terakhir saudara, mungkin beberapa bulan terakhir, gak mudah. Karena ego kita memaksa kita cepat bereaksi. Ego kita memaksa kita cepat mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan. Ego kita membuat kita cepat untuk memutuskan sesuatu. Kita gak peduli perasaannya Tuhan. Kita gak peduli apa maunya Tuhan. Dan saat itu yang jadi Tuhan adalah diri kita sendiri. Itulah kesombongan kita sebenarnya. Sehingga kita gak bisa mengerti kehendak Tuhan. Ini bukan cuma sekedar bagaimana saudara beribadah, tidak. Ibadah itu akibat ketika saudara sudah mengerti kehendak Tuhan, sudah merendahkan hati. Maka ibadah itu menjadi sebuah kebutuhan lagi, bukan kewajiban. Yeremia 17 ayat 5. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Apakah hati kita menjauh dari Tuhan? Kalau hati kita tidak menjauh dari Tuhan, maka kita akan mengerti perasaannya Tuhan. Oh, Tuhan gak suka saya seperti ini. Oh, gak suka Tuhan kalau saya putuskan ini. Oh, Tuhan gak suka kalau saya ngomong ini. Oh, Tuhan gak suka kalau saya meresponi berlebihan kayak gini. Hati nurani kita berbicara, saudara. Karena hati nurani itu tempat di mana Tuhan bekerja. Tetapi kalau Tuhan berbicara lewat hati nurani kita, kita sudah tidak bisa lagi dengar. Itu menunjukkan bahwa hati kita sudah jauh dari Tuhan, saudara. Ini yang membuat kita sering salah dalam membuat keputusan. Dan Alkitab katakan, kita akan cenderung nanti mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan kita. Itu yang membuat hidup kita terkutuk, saudara. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, Tuhan katakan, diberkati. Saudara ingin diberkati? Mari. Saudara ingin diberkati? Mari kita mengandalkan Tuhan, saudara. Kita memang harus bekerja sebagai wujud tanggung jawab, kesempatan yang Tuhan berikan. Tapi jangan andalkan itu pekerjaanmu. Kita memang harus menghormati orang lain. Harus. Tetapi jangan andalkan orang lain, saudara. Tetap andalkan Tuhan. Ngomongnya gampang, saudara. Tapi ketika kita sudah kepepet, ini pertaruhan, saudara. Pertaruhan. Kita harus mengalami. Baru kita bisa pahami apa arti mengandalkan Tuhan. Ketika detik-detik terakhir, pertolongan gak ada. Pasti kita berkata, God, I surrender. Aku berserah kepada Tuhan. Aku berserah kepada Tuhan. Kekuatanku. Bukankah itu yang dilatih Tuhan kepada orang Israel ketika mereka di padang gurun 40 tahun? Tuhan hanya ingin mereka meletakkan hati mereka percaya kepada Tuhan. Mereka hanya bergantung kepada Tuhan. Itu yang Tuhan lakukan kepada orang Israel. Dan dari angkatan pertama, saudara. Angkatan pertama. Itu cuma 2 orang yang lolos, yaitu Yosua dan Kaleb. Sisanya mati di padang gurun karena mereka gagal mengandalkan Tuhan, menaruh percayanya kepada Tuhan. Mereka mengandalkan logika mereka sendiri, sehingga karena logika mereka yang kuat, itu mereka gak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Mereka gak bisa masuk ke tanah Kanaan. Berapa banyak orang Kristen gak bisa masuk melihat rencana Tuhan, janji-janji Tuhan, karena kita pakai logika kita. Logika kita memang harus dipakai, tapi logika yang sudah mengalami metanoia, yang sudah diperbaharui oleh firman Tuhan, yang dipimpin oleh firman Tuhan. Jadi mustahil orang Kristen berkenan kepada Tuhan kalau dia gak mencintai firman Tuhan. Gak mungkin. John Beaver, dia seorang hamba Tuhan. Dia katakan seperti ini, saudara.
Kerendahan hati yang sejati ditandai dengan ketaatan dan ketergantungan total kepada Tuhan. Kerendahan hati berarti menjadikan Tuhan nomor satu, yang lain nomor dua, dan diri kita sendiri nomor tiga di dalam segala sesuatu. Inilah kerendahan hati. Selama Tuhan belum menjadi nomor satu dan orang lain menjadi nomor dua dan kita menjadi nomor tiga, sebenarnya kerendahan hati kita itu belum sejati. Selama ini kan saya nomor satu, ya Tuhan bisalah nomor dua. Orang lain kalau bisa, bila perlu dikorbankan untuk kepentingan saya. Itu kesombongan. Tapi John Beaver bilang gini, Tuhan nomor satu, orang lain nomor dua, saya nomor tiga dalam segala sesuatu. Saya mau tanya, kalau kita terapkan ini di keluarga, bahagia gak keluarga kita? Suami berkata gini, Tuhan nomor satu, istri anak-anak saya nomor dua, saya terakhir gak apa-apa. Istri bilang gini, Tuhan nomor satu, suami dan anak-anak saya itu nomor dua, saya nomor tiga gak apa-apa. Anak-anak bilang gini, Tuhan nomor satu, papa mama saya harus nomor dua dan nomor tiga, saya terakhir gak apa-apa. Bahagia gak saudara? Bahagia gak? Kenapa keluarga berantakan? Suami bilang, hormati dong, nomor satu dong. Istri bilang, kasih dong. Anak bilang, saya kan masih kecil, harus diutamakan dong, yang tua ngalah dong. Kacau. Kesombongan itulah yang menghancurkan kita. Perusahaan sama. Saudara dagang, terapkan ini. Saudara kerja, terapkan ini. Tuhan nomor satu, pelanggan nomor dua, masalah bonus saya, gaji saya itu nomor sekian, saudara akan diangkat Tuhan. Tapi wow, bonus saya aja enggak, gaji saya enggak seberapa. Nantilah cari Tuhan kalau gaji saya sudah besar. Nantilah mikirin orang lain kalau saya sudah jadi. Saya bersyukur karunia ini Tuhan berikan kepada kami. Walaupun saya tahu saya masih sombong saudara, karena di balik semuanya itu kadang masih ada motivasi-motivasi terselubung. Tapi ketika saya menyadari, saya bilang, Tuhan ampuni saya, biar Engkau nomor satu, orang lain nomor dua. Kadang kami mengorbankan saudara hak kami untuk orang lain. Kadang kebutuhan kami korbankan untuk orang lain. Tapi ketika berani melakukan itu saudara, waduh, kita lihat bagaimana mujizat demi mujizat, pemeliharaan demi pemeliharaan, perlindungan demi perlindungan. Orang yang rendah hati itu akan diangkat Tuhan, nanti kita lihat saudara. Jadi ketika saya renungkan, John Beaver ini bilang, betul juga ya. Ketika kita berusaha menjadi nomor satu, kita itu sedang sombong. Ketika kita gak peduli perasaannya Tuhan, kita ingin diutamakan Tuhan, kita sombong saudara. Sombong. Kita belajar dari Tuhan Yesus ya. Coba lihat bagaimana Tuhan Yesus menerapkan kerendahan hati. Wow, kita kagum. Lihat, Tuhan Yesus itu Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dia dilayani oleh para malaikat. Dia apa saja dia bisa lakukan. Wow. Tapi ketika dia datang sebagai manusia, saudara, lihat bagaimana rendah hatinya Tuhan Yesus. Dia bilang gini, makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Saya tidak akan melakukan, Tuhan tidak melakukan apapun kalau dia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Pernah baca ayat itu? Anak tidak akan melakukan sesuatu kalau dia tidak lihat Bapa mengerjakannya. Seluruh orientasi dari Tuhan Yesus adalah ketaatan kepada Bapa.
Ini kerendahan hati. Ketaatan kepada Bapa. Kesombongan terbesar kita ketika kita nggak mau taat kepada Tuhan. Karena kita berpaku kepada pikiran kita, logika kita. Itu membuat kita nggak bisa taat. Yang kedua dikatakan, anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani, bahkan memberikan nyawanya untuk penebusan. Dia utamakan orang lain. Dia utamakan orang lain. Bahkan nyawanya dia berikan, saudara. Ini ekspresi kerendahan hati Tuhan Yesus. Dan yang menarik, saudara, ketika Tuhan mau disalibkan, dia difitnah. Dia tidak berusaha membela diri. Kita baru digosipin dikit aja, saudara. Wah, bila perlu kita ngomong kemana-mana, saudara. Tapi Yesus diam ketika dia difitnah, saudara. Ketika dia disidang, dia diam. Nanti saudara baca itu, saudara. Dia tidak membenarkan diri. Dia baru mengucapkan kata ketika ditanya, apakah engkau Mesias? Apakah engkau Tuhan? Dia baru bilang, iya, kamu sendiri yang mengatakan. Tapi tuduhan-tuduhan yang dituduhkan kepada Yesus, dia gak mau menjawab. Gak mau menjawab. Dia izinkan pembelaan itu dari Tuhan, saudara. Dari Bapa. Dan yang terakhir, kerendahan hati Tuhan Yesus, ketika dia sudah disalib, saudara. Dari atas kayu salib dia bilang apa? Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kita, saudara, senggol bacok. Betul? Kamu sakitin aku 2 kali, saya bisa 5 kali. Emang cuman kamu yang bisa? Katakan kiri kanan, bro, jangan sombong, bro, bilang. Tapi Tuhan enggak. Bapa, ampuni mereka. Mereka gak tahu apa yang mereka perbuat. Aduh. Mari kita belajar ya. Mari belajar ya. Kerendahan hati Tuhan Yesus. Saya tahu ini gak mudah, saudara ya. Gak mudah. Apalagi saya sebagai pemimpin. Kita yang pemimpin ya, posisi-posisi pemimpin. Tiba-tiba anak-anak buah kita menegur kita. Apalagi anak buah kita mempersalahkan kita, saudara. Waduh, dalam otak kita apa? Emang lu siapa? Betul apa betul, saudara? Anak kita nyala-nyalain kita, saudara. Bukan saya bilang anak gak hormat orang tua loh ya. Tapi reaksi kita nih, aduh, sombongnya minta ampun. Ini yang terakhir, saudara. Kerendahan hati akan mendatangkan belas kasihan Tuhan. Tetapi kesombongan atau kecongkakan menjadikan diri kita musuh Allah. Yakobus 4 ayat 6 mengatakan seperti ini. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi apa, saudara? Mengasihani orang yang rendah hati. Ketika kita memutuskan untuk hidup rendah hati, Alkitab katakan Tuhan kasihan sama kita. Ketika kita memutuskan untuk hidup sombong, kita membuat permusuhan langsung head to head dengan Tuhan. Karena Tuhan menentang orang sombong, saudara. Untuk kita jadi musuhnya Tuhan gampang. Cukup sombong. Karena itu karakter Lucifer, saudara. Cukup sombong, langsung Tuhan musuhan sama kita. Tuhan bikin kasihan sama kita, cukup rendah hati. Saudara, kasihan.
Saya suka kata kasihan ini, saudara. Saya suka kata kasihan ini. Kasihan itu berarti bukan karena hebatnya kita, bukan karena kebaikannya kita. Saya ambil contoh. Kalau saudara lagi naik mobil, pas di lampu merah tiba-tiba saudara lihat ada orang cacat. Hati saudara tergerak oleh belas kasihan. Sekalipun dia nggak minta, saudara akan dengan ikhlas mengeluarkan uang mengasihi kepada orang itu. Betul? Karena apa? Kasihan. Tetapi kalau ada pengamen dengan sombongnya, kalaupun saudara ngasih, saudara tidak ikhlas dan berat mengasihinya. Betul gak saudara? Kalau saudara pingin dikasihani Tuhan, kita serendah hati. Saudara gak usah minta. Begitu Tuhan kasihan, dia langsung bilang, malaikat, ngesak nih anakku ini. Aduh, sudah waktunya punya mobil dia. Gimana caranya, kasihlah dia mobil. Tapi kita teriak-teriak kepada Tuhan dalam kesombongan kita. Tuhan bilang, malaikat terlalu sombong. Udah kasih cukup makannya aja lah. Saudara, betapa pentingnya kerendahan hati ini. Mari kita belajar sama-sama. Kalau kita mau closer to God, kita ingin melihat pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan di hari-hari kemurkaan ini. Rendah hati saudara. Rendah hati. Kita bangkit berdiri yuk, pemain musik maju. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kuat. Oh, mata kami hanya memandang Engkau selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya, kaulah segalanya. Biar Engkau yang menjadi nomor satu, segala-galanya dalam hidup kami. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang, yang kupandang selama hidup. Kita izinkan Tuhan mengoreksi hati kita. Mungkin masalah-masalah yang kita hadapi selama ini karena kesombongan kita. Kita gak mau minta tuntunan Tuhan. Kita gak mau tunduk dan taat kepada Tuhan. Kita pakai logika kita sendiri. Kita hidup menurut jalan kita sendiri. Sehingga iblis punya kesempatan mempermainkan hidup kita. Mari kita datang dengan kerendahan hati berkata, Tuhan tuntun aku. Tuntun aku, kasih aku hati yang taat.
Karena hanya dengan begitulah kita bisa melihat jalan-jalan Tuhan dalam hidup kita. Roh Kudus, ampuni kami kalau kami selama ini terlalu menyombongkan diri kami. Seringkali kami merasa kami gak butuh Tuhan. Kami hidup seolah-olah Tuhan gak ada. Kami gak peduli perasaannya Tuhan. Kami gak peduli apa maunya Tuhan dalam hidup kami. Kami hanya melakukan apa yang kami suka lakukan, apa yang menurut kami baik, padahal belum tentu baik. Ampuni kami. Ajar kami untuk rendah hati. Ajar kami untuk rendah hati. Tolong kami Tuhan, tolong kami. Pulihkan umat-Mu, pulihkan setiap kami. Terima kasih, kami bersyukur. Kami bersyukur buat firman-Mu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu Di kota tercinta, kota bertolong agung. Ku berdoa tolong aku, perlu kemuliaan-Mu, tolong aku bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu Di kota tercinta, kota bertolong agung. Ku berdoa tolong aku, penuh kemuliaan-Mu. Tolong aku bagi kemuliaan-Mu. Kami datang umat-Mu merendahkan hati kami membawa kota ini Tuhan. Ketika Tuhan tempatkan kami di kota ini bukanlah kebetulan. Karena Tuhan mau kami menjadi perwakilan Tuhan untuk kota ini. Karena itu kami rendahkan hati kami memohon belas kasihan Tuhan atas kota ini. Selamatkan kota ini Tuhan. Selamatkan penduduk kota ini. Kami mohon anugerah-Mu, belas kasihan-Mu turun atas kota Tulungagung. Biar ada revival terjadi di kota ini. Biar ada kebangunan rohani terjadi di kota ini. Ada renewal terjadi di kota ini. Kebangkitan rohani terjadi di kota ini Tuhan. Curahkan hujan keselamatan. Celikan mata rohani penduduk kota ini. Mereka bisa melihat keajaiban kasih karunia-Mu yang Kau sediakan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Pertemukan kami dengan jiwa-jiwa yang siap untuk dituai dari kota ini. Berkati kota ini Tuhan. Berkati pemerintahan kota ini. Mulai dari bupati sampai semua jajaran pegawai negeri sipil sampai yang terendah. Orang-orang yang Tuhan percayakan mengelola kota ini. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Kami mohon penyertaan Tuhan. Kami mohon hikmat bijaksana takut akan Tuhan berikan kepada mereka. Segala rancangan-rancangan mereka yang jahat, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan gagalkan. Segala kecurangan-kecurangan yang ada di pemerintahan biar Tuhan bongkar dengan cara-Mu Tuhan. Pakai anak-anak Tuhan yang ada di pemerintahan untuk menjadi berkat, untuk menjadi teladan, sehingga nama-Mu dimuliakan. Berkati semua usaha di kota ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat. Segala usaha di kota ini yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang merusak moral kota ini biar digagalkan di dalam nama Yesus. Berkati anak-anak Tuhan, pengusaha-pengusaha di kota ini, biar mereka diberkati oleh Tuhan dan mereka menjadi berkat bagi kota ini dan nama-Mu dimuliakan. Kami bersyukur buat kota ini. Pulihkan gereja Tuhan, pulihkan hamba-hamba Tuhan, pulihkan umat Tuhan yang ada di kota ini. Kami serahkan hidup kami sepanjang minggu ke depan. Ampunkan kami untuk rendah hati di dalam tuntunan Tuhan, dalam ketaatan kepada Tuhan, mengerti kehendak Tuhan. Pulihkan setiap rumah tangga, berkati setiap rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, sesama saudara. Kasih dan kebenaran memerintah dalam setiap rumah tangga. Pulihkan kesehatan umat-Mu, jemaat yang sakit hari ini Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus.
Om Handono yang saat ini di rumah sakit kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Nyatakan mujizat-Mu. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu. Apapun yang mereka kerjakan sepanjang minggu ke depan, yang mereka lakukan bersama dengan Tuhan, dengan takut dan gentarakan Tuhan, Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat, Tuhan buka jalan atas masalahnya. Cukupi segala kebutuhan umat-Mu Tuhan. Lindungi setiap umat-Mu dari segala mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit penyakit dari COVID-19 ini. Lindungi kami dari segala keinginan-keinginan yang jahat, yang mendukakan hati-Mu. Pakai kami menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami. Berkati Pak Bambang, Bu Bambang, pemilik tempat ini. Kami mohon anugerah Tuhan, penyertaan perlindungan Tuhan atas hidup mereka, beserta anak, istri, dan suami dan menantu mereka Tuhan. Kami berdoa semua keluarga besarnya Engkau lindungi Tuhan. Jauhkan dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit penyakit dari COVID-19. Jauhkan mereka dari segala keinginan-keinginan yang jahat, yang mendukakan hati-Mu, yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Tuntun mereka hidup dalam kebenaran demi kebenaran-Mu Tuhan. Jangan sembunyikan diri-Mu dari mereka. Berkati mereka. Berkati rumah tangga, hubungan suami istri, hubungan mereka dengan anak, cucu, menantu. Kasih dan kebenaran memerintah dalam rumah tangga mereka. Pulihkan kesehatan mereka, anak, cucu, menantu. Semua keluarga besar Jabak mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, takut dan gentarakan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Berkati semua perusahaan yang Tuhan percayakan kepada mereka dimanapun berada, beserta semua karyawannya Tuhan berkati. Lindungi, jagai. Jauhkan dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit penyakit dari COVID-19. Berikan mereka hati yang takut akan Tuhan, hikmat bijaksana Tuhan. Berkati Barata ini sepanjang minggu ini. Kami bersyukur buat ibadah kami. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan Tuhan memberkati setiap kami. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita angkat tangan kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, Tuhan mengasihi kita. Dia Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kita, yang menuntun langkah-langkah kita. Karena itu pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah hasil tanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Diberkati engkau di kota, di desa, di gunung, kemanapun engkau pergi. Tanda-tanda ajaib menyertai engkau. Engkau akan naik dan tidak akan menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak cucumu akan perkasa di bumi. Engkau akan disebut sebagai orang yang beruntung dan berbahagia. Dan lewat hidupmu akan banyak orang menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Jika engkau hari ini sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu, dan engkau setia melakukannya, maka berkat-berkat ini akan menjadi milikmu. Karena itu pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan. Tuhan Yesus memberkati. Kami membuka